Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengundang kita untuk menyiapkan hati dan pikiran kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu kembali untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri akan menolong kami sehingga kebenaran yang kami belajar pada pagi hari ini, biarlah kami boleh memahami dan melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba yang terbatas ini Tuhan, biar Engkau pakai dengan kuasa-Mu sehingga apa yang hamba sampaikan biarlah bukan berasal dari hati dan pikiran hamba, tetapi biarlah intervensi daripada Roh Kudus, sehingga apa yang hamba sampaikan boleh menguatkan hamba dan juga menguatkan umat-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana saya akan memberikan judul adalah tetap kuat dalam Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita membaca koran atau kita melihat siaran televisi atau media informasi lain seperti melalui WhatsApp atau melalui Facebook, kita dapat banyak sekali berita atau mendapat banyak sekali informasi yang kadang membuat kita takut, membuat kita gemetar, membuat kita ciut, bahkan kadangkala membuat kita hilang pengharapan. Berita yang kita dapatkan bukanlah berita yang baik, tetapi berita buruk atau berita yang kadangkala mencekam, seperti penganiayaan atau perampokan disertai dengan pembunuhan yang kita menyimak dari berita-berita tersebut. Bahkan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi firman Tuhan juga mengingatkan kita supaya kita tetap berjaga-jaga. Karena secara manusia mungkin kita takut menghadapi kehidupan ini. Karena banyak masalah, banyak persoalan yang kita hadapi. Bahkan persoalan-persoalan itu kadangkala menekan hidup kita.
Bahkan mungkin ada yang sampai berteriak, Tuhan, sudah aku tidak kuat lagi menghadapi persoalan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, pagi hari ini saya akan mengajak kita supaya kita melihat beberapa hal atau apa saja yang harus kita lakukan agar tetap kuat di dalam Tuhan. Hal pertama yang harus kita ingat bahwa agar kita tetap kuat di dalam Tuhan adalah harus rajin beribadah. Sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dia dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan ini, maka janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena di dalam ibadah tersebut kita akan mendapatkan kekuatan baru. Di dalam ibadah tersebut kita bertemu dengan saudara-saudara seiman yang dapat saling menghibur, bahkan saling menguatkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saya mau katakan kepada kita bahwa kita harus tetap rajin. Kita harus tetap giat. Kita harus tetap bersemangat ketika atau saat-saat pertemuan ibadah itu. Jangan sampai kita nggak mau untuk mengambil bagian di dalam pertemuan-pertemuan ibadah dengan berbagai macam alasan. Bahkan ada yang katakan, aduh Pak, saya lagi ngantuk. Saya nggak bisa tidur karena kebetulan semalam saya nonton bola sampai 2 tim yang main. Setelah selesai Liga Inggris saya sambung dan Liga Spanyol. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mau dapat kuat, maka kita harus tetap rajin beribadah. Kita harus tetap rajin bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita tetap rajin bersekutu dengan Tuhan, maka percayalah, apapun persoalan yang ada, apapun masalah yang sedang terjadi, percayalah bahwa kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Kita akan tetap bersemangat, kita akan tetap bergairah. Karena apa? Kita selalu menyempatkan diri untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kita selalu mendapat kekuatan baru daripada Tuhan. Jadi itu hal pertama yang harus kita ingat baik-baik. Untuk tetap kuat di dalam Tuhan, maka hal pertama harus rajin beribadah. Bahkan ketika kita rajin beribadah, maka kita pun akan selalu menjaga hati kita. Sehingga hati ini bersih. Hati ini menjadi kuat. Jadi hati ini tidak mempengaruhi kita sehingga kita sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit cemas, sedikit-sedikit khawatir. Tetapi karena kita sering membangun hubungan kita di dalam hal beribadah, sehingga apapun persoalan yang terjadi, kita akan tetap kuat. Hati ini akan merasa nyaman. Karena apa? Kalau hati kita tidak jaga, maka kita akan mudah lemah. Kita akan mudah takut.
kita akan mudah menjadi orang-orang yang pesimis. Karena kita tahu bahwa dari hati itu terpancar kehidupan. Oleh karena itu kita harus jaga hati kita. Karena ketika kita rajin beribadah, otomatis hati ini akan terjaga. Hati ini akan terlindungi. Itu hal pertama yang harus kita ingat. Bahwa ketika kita tetap di dalam Tuhan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah rajin beribadah. Hal yang kedua, yang tidak kalah pentingnya agar kita tetap kuat di dalam Tuhan, yakni kita harus hidup di dalam puji-pujian. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 22 ayat 4 berkata, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadari bahwa lewat puji-pujian itu Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Pada saat kita memuji Tuhan, roh kita, jiwa kita, tubuh kita menjadi kuat, menjadi kokoh. Karena ada kuasa Allah yang dapat melawat kita. Oleh karena itu ketika menghadapi situasi yang ada, persoalan yang ada, kita harus tetap memuji Dia. Kita harus tetap mengagungkan Dia. Kita harus tetap memuji. Ketika kita memuji, maka percayalah bahwa hati kita ini akan bersuka cita. Hati kita ini akan senang. Bahkan hati kita ini akan gembira. Oleh karena itu kita harus tetap hidup di dalam puji-pujian kepada Tuhan. Apapun persoalan. Maka ada orang-orang di luar sana selalu berkata bahwa orang Kristen itu kalau susah menyanyi, kalau senang menyanyi. Pokoknya apapun masalah yang dialami selalu menyanyi atau selalu memuji Tuhan. Karena apa? Kita tahu bahwa lewat puji-pujian Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Oleh karena itu kita harus tetap bergairah. Kita harus tetap semangat. Ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi masalah, kita harus tetap memuji Tuhan. Karena ketika kita memuji Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan yang baru. Kita akan menjadi pribadi yang bersemangat, menjadi pribadi yang bergairah, sehingga kita menghadapi kehidupan ini atau menghadapi tantangan di depan dengan bergairah, bersemangat. Karena kita tahu bahwa kita tidak berjalan sendiri. Karena yang berjalan bersama kita adalah Tuhan, pencipta langit bumi ini. Oleh karena itu kita harus menjadi pribadi-pribadi yang selalu memuji, yang selalu menyembah kepada Tuhan. Jadi itu hal kedua yang harus kita ingat baik-baik. Dan hal yang ketiga yang membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan, selain hal pertama tadi, yaitu rajin beribadah. Hal yang kedua adalah hidup di dalam puji-pujian. Maka hal ketiga yang tidak kalah penting
agar kita tetap kuat menghadapi setiap persoalan atau setiap masalah, maka hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sadari bahwa tanpa firman Tuhan kita akan menjadi lemah. Tanpa firman Tuhan maka kita tidak dapat kuat. Oleh karena itu, firman Tuhan adalah menjadi makanan rohani bagi kita. Jadi, sebagaimana firman Tuhan katakan, bukan dari roti saja manusia hidup, tetapi dari perkataan yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Ingatlah bahwa ketika kita melakukan yang namanya bersaat teduh setiap hari, maka itu kita melakukannya bersama dengan Tuhan lewat firman-Nya. Karena itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan lewat perenungan seperti saat ini pun, itu adalah memberikan kekuatan kepada kita. Jadi ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita tahu bahwa firman Tuhan itu yang akan menolong kita. Firman Tuhan itu yang akan mengarahkan kita. Firman Tuhan itu yang akan menuntun kita. Sehingga dalam menjalani hari-hari ini, atau menjalani waktu-waktu yang di depan kita, kita tidak pesimis. Tetapi kita tetap bergairah. Kita tetap bersemangat. Karena apa? Kekuatan itu ada di dalam tangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan menolong kita. Firman Tuhan itu yang akan mengarahkan kita. Sehingga ketika kita berjalan keluar dari relnya Tuhan, maka firman itu akan mengingatkan kita untuk kembali ke jalurnya Tuhan. Dan lewat itu, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang hidup taat, hidup kudus, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena orang yang hidup dalam kekudusan itu menjadi kuat karena Tuhan berkenan kepadanya. Dan Tuhan bergaul atau Tuhan suka dengan orang-orang yang hidup di dalam kekudusan. Karena kalau tanpa kekudusan, maka kita tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, dalam perjalanan hidup kita, kita harus menjadi orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita hidup semau diri kita atau hidup seenak hati kita. Tetapi pada saat ini saya mau ingatkan kita, supaya kita tetap hidup di dalam kekudusan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan menegur kita, maka berubahlah. Jangan sampai firman Tuhan menegur kita, tetapi kita tetap mengeraskan hati ini, tidak mau berubah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya mengingatkan kita tentang 3 hal agar kita tetap kuat di dalam Tuhan.
Yaitu yang pertama tadi adalah rajin beribadah. Yang kedua, harus hidup di dalam puji-pujian. Dan yang ketiga, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena lewat 3 hal ini, maka hidup kita akan berkenan kepada Tuhan. Bahkan lewat 3 hal ini, kita akan mampu melewati setiap persoalan yang ada di depan kita. Bahkan lewat 3 hal ini, kita tidak akan gentar, kita tidak akan takut, kita tidak akan cemas menghadapi situasi-situasi saat ini. Bahkan walaupun saat ini situasi belum bersahabat, tetapi percayalah, ketika kita taat beribadah, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita selalu memuji Tuhan, maka percayalah kita akan melewati hal-hal tersebut dengan kepala yang terangkat dan memandang kepada Tuhan bahwa betapa baiknya Tuhan dalam hidupku. Pertolongan dan penjagaannya sempurna. Kiranya Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, hamba menyampaikan kebenaran dengan bahasa yang terbatas. Tetapi biarlah Roh-Mu sendiri yang akan menolong, menerjemahkan kebenaran itu di dalam hidup kami. Bahkan di dalam hidup umat-Mu. Supaya tetap bergairah ketika menghadapi situasi di depan yang kadang tidak bersahabat. Tetapi kami tahu bahwa tetap kami kuat di dalam Tuhan. Bahkan kami tahu bahwa ketika kami kuat di dalam Tuhan, karena kami membangun yang namanya saat beribadah dengan Tuhan, saat hidup di dalam puji-pujian, bahkan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami melewati semuanya itu dengan aman bersama dengan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan kondisi bangsa kami ke dalam tangan-Mu, terutama situasi COVID yang sampai hari ini belum berakhir. Oleh karena itu Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu. Kalau Engkau dapat Tuhan, Engkau menghentikan kasus COVID di bangsa kami, sehingga perekonomian kembali bergairah, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Bahkan hamba juga berdoa Tuhan menyerahkan pemerintahan yang ada, mulai daripada Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, jajaran pemerintahan yang paling bawah sampai dengan RT. Engkau berikan hikmat kekuatan kepada mereka, sehingga dalam melakukan tugas yang Engkau percayakan, biarlah mereka melakukannya dengan baik, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Saat ini pun hamba berdoa Tuhan menyerahkan aparat keamanan TNI dan Polri. Engkau sendiri akan memberkati mereka. Engkau sendiri akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada mereka dalam menjaga, mengamankan bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh aman di dalam tangan Tuhan. Bahkan hamba juga berdoa Tuhan menyerahkan aparat penegak hukum, baik itu kejaksaan, kehakiman, KPK. Engkau berikan hikmat kekuatan kepada mereka, sehingga dalam melakukan tugas yang Engkau percayakan untuk menegakkan keadilan di bangsa kami, biarlah mereka melakukannya dengan sebaik-baiknya, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Saat ini pun hamba berdoa Tuhan, dan menyerahkan umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Apapun pergumulan persoalan mereka, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Kalau ada yang saat ini lemah fisik, Engkau kuatkan. Kalau saat ini ada yang sakit, Engkau jamah pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang saat ini yang mengalami kesedihan, Engkau hiburkan. Kalau ada yang saat ini mengalami kesesakan, biarlah Tuhan memberikan kelegaan kepadanya. Bahkan hamba juga berdoa Tuhan menyerahkan mereka yang bergumul untuk pekerjaan. Engkau sendiri akan menolong. Engkau sendiri akan bukakan jalan bagi mereka, sehingga mereka boleh memperoleh pekerjaan yang layak, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Bahkan saat ini pun hamba berdoa Tuhan menyerahkan
Pak Gembala dan keluarga ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri akan memproteksi mereka dengan kuasa-Mu. Engkau sendiri akan jaga lindungi mereka. Apa yang dilakukan oleh tangan mereka pun Engkau buat menjadi berhasil. Bahkan untuk Pak Gembala Engkau berikan hikmat kekuatan dalam mengembalakan umat-Mu. Biarlah hikmat Allah menyertai sehingga melakukannya dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan baik, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan satu hal yang hamba percaya, bahwa apa yang telah hamba doakan, hamba yakin bahwa hamba akan menerima jawaban daripada Tuhan sendiri. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.